Saudara, 50 warga meninggal dunia akibat musibah banjir lahar hujan Gunung Merapi, Sumatera Barat. Rumah dan pertokoan di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam tak luput dari terjangan banjir. Akibat banjir lahar hujan, sejumlah rumah rusak. Alat berat pun dikerahkan untuk merapikan puing-puing bangunan, terutama material berukuran besar, agar proses evakuasi dan renovasi bisa dilakukan. Kendaraan warga pun tak bisa bergerak karena tertimbun sisa material vulkanik. Masih dalam masa tanggap bencana selama 2 pekan, tim gabungan dari Polri, TNI, PUPR hingga BNPB turun ke lapangan meninjau lokasi. Hingga Selasa siang, tim gabungan masih mencari 1 korban yang dinyatakan hilang di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Dalam proses pencarian korban hilang dan meninggal dunia, ada penambahan personel TNI dari Yonif 131 sebanyak 100 orang. Juga Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 4 yang berjumlah 100 orang. Ada pula tambahan perbantuan anjing pelacak atau K9 dari Polda Sumatera Barat untuk memudahkan tim. Kecamatan Sungai Pua, Canduang, dan Kecamatan Patkoto. Selain proses pencarian terhadap korban yang hilang, tim juga fokus merehabilitasi sungai yang ada di Nagari Kubang Duo Simpang Bukik yang tertutup material batu besar dan kayu. Sebelumnya, total ada 200 personel gabungan diterjunkan untuk melakukan upaya pencarian korban banjir bandang dan lahar hujan. Personel juga dibantu oleh sejumlah komunitas dan warga setempat. Tim gabungan juga menerjunkan 3 alat berat berupa eskavator untuk memudahkan dan menyingkirkan material yang sulit dilakukan secara manual. Personel, alhamdulillah mulai dari hari ini ada beberapa yang sudah personel tambahan. Kita dari Pangdam kita diperbantukan dari Yonif 131 sebanyak 100 orang. Kemudian juga ada tambahan dari Lantamal, itu 1 kompi dari rekan-rekan Yon Marhanlan dari Marinir. Kemudian ada juga nanti tambahan hari ini, tadi saya sampaikan untuk kegiatan awal nanti kita melaksanakan proses pencarian. Hari ini insya Allah kita akan kedatangan K9 untuk membantu pencarian korban anjing pelacak dari Polda Sumbar. Hari keempat pencarian korban banjir lahar hujan Merapi di Kecamatan 10 Koto Tanah Datar Sumatera Barat diperluas. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian 3 orang korban hilang dengan menyisir bantaran sungai hingga radius 10 km. Sementara itu, Kepala BNPB Lejen Suharyanto mengaku sudah membuka opsi untuk relokasi warga yang terdampak banjir lahar hujan yang menimpa beberapa wilayah di Sumatera Barat. Opsi relokasi akan dilakukan jika warga yang terdampak bersedia untuk direlokasi. Kalau masyarakat itu mau relokasi, pemerintah pusat malah membuka kesempatan yang seluas-luasnya. Justru selama ini biasanya yang agak kendala ini masyarakat nggak mau dipindah gitu. Tapi kalau memang masyarakatnya itu sendiri mau relokasi, pemerintah daerah menyiapkan lahan. Nanti kami akan koordinasi dengan bupati ya, dengan gubernur. Nanti kalau lahannya sudah siap, clean and clear, pemerintah pusat akan membangunkan. Banjir lahar hujan Gunung Merapi mengakibatkan dampak kerusakan di sejumlah kabupaten di Sumatera Barat. 50 orang tewas akibat bencana ini dan belasan orang lainnya masih dalam pencarian. Kabupaten Agam merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah pasca banjir. Sejumlah warga berusaha membersihkan lumpur yang menggenangi rumah. Warga berharap pemerintah membantu warga untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman karena takut banjir kembali datang. Buat sementara ini kami masih berunding sama keluarga, Bu. Masalahnya karena anak cucu keponakan saya masih trauma. Jadi berkemungkinan besar mungkin kami nggak membangun lagi di sini, pindah ke lokasi lain. Syukur-syukur pemerintah bisa bantu. Ada harapan jika memang pemerintah bisa memberikan akses untuk pindah lokasi, Bapak dan juga keluarga berkenan begitu? Kami siap. Kurangnya penataan ruang di wilayah aliran sungai dari Gunung Merapi diduga membuat bencana banjir lahar hujan menghancurkan permukiman warga dan menyebabkan korban jiwa.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Sumatera Barat mengingatkan perlunya evaluasi pasca bencana. Sehingga jika bencana kembali terjadi, mitigasi bencana bisa dilakukan sehingga tidak ada lagi korban jiwa. Kami melihat bahwa di Sumatera Barat urusan lingkungan ini masih terpinggirkan oleh pemerintah kita gitu. Yang kedua memang kita masih seperti yang saya sebutkan tadi masih gagap dalam urusan penanggulangan kebencanaan. Yang ketiga ini soal penataan ruang ini juga belum berbasis pada kajian lingkungan hidup strategis dan analisis risiko bencana. Betul tadi bahwa ketika evaluasi tentu kita harus jujur begitu ya. Kalau memang pemerintah selama ini salah ya harus diakui kesalahan dan ke depan harus kita perbaiki kesalahan itu agar bencana demi bencana ini yang mesti bisa kita mitigasi sejak awal tidak terjadi lagi gitu. Banjir lahar dingin menerjang beberapa wilayah di Sumatera Barat pada Sabtu malam. Banjir datang secara tiba-tiba setelah hujan deras menerjang Sumatera Barat dari sejak Sabtu sore lalu. Tim Liputan, Kompas TV.